Suamiku menghamili sekretarisnya dan berkata, "Kau harus menerimanya jadi istri kedua, dan bayi itu akan menerima setengah warisan kita. Jika tidak mau silahkan kau keluar dari sini." Aku hanya diam. Dan besoknya ku buat mereka kehilangan segalanya dengan rencanaku. Halo sahabat pendengar sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Malam itu seharusnya biasa saja. Lampu ruang tamu redup. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Tapi ada sesuatu di udara. Dingin, tipis, seperti tanda yang sudah lama menunggu waktunya untuk muncul. Aku duduk di ujung sofa, masih memegang gelas teh hangat yang sudah tak lagi berasap. Darvano berdiri di depanku. Kedua tangannya disilangkan. Wajahnya datar seperti batu yang tak menyisakan ruang untuk perasaan apapun. "Aku mau bicara," katanya, tanpa duduk. Suaranya berat, bukan karena beban, tapi karena keangkuhan yang selama ini kutelan tanpa banyak bertanya. Aku mengangguk, menatapnya. Ada ketidakpastian yang merayap dari dada sampai ke belakang tengkuku. Tapi aku tetap diam. Diam yang sejak bertahun-tahun menjadi cara paling sopan untuk bertahan. Mel, hamil. Waktu berhenti. Suasana yang tadi dingin berubah menjadi ruang kosong yang mencekik. Bibirku membuka sedikit, tapi tak ada suara keluar. Darvano tidak memberi jeda. "Kau tahu siapa Mel?" "Sekretaris di kantor." Ia menarik napas pelan seolah sedang memberi kabar gembira. "Aku sudah lama sama dia, dan sekarang dia hamil anakku." Aku masih tak bergerak. Jari-jariku memegang gelas, tapi wajahku tetap datar. Entah bagaimana, kesunyian di antara kami lebih nyaring daripada kalimatnya. Ia melanjutkan, dengan nada sangat tenang, seolah sedang menyampaikan rencana anggaran bulanan. "Kau harus terima dia jadi istri kedua, dan anaknya akan dapat setengah warisan kita. Itu paling adil. Kalau kau gak mau, kau keluar dari sini. Rumah ini punyaku. Warisan kita." Suaraku muncul hampir tanpa sadar, pelan, tidak bergetar. Sebuah pertanyaan yang lebih mirip gumaman. Darvano tersenyum kecil, senyum yang selama ini hanya kulihat ketika ia merasa menang. "Ya, semua yang kita punya ini, kita bagi dua. Lagi pula, kau kan cuma jaga rumah. Gak usah repot mikir. Aku sudah rencanakan semuanya." Aku menunduk sedikit, bukan karena kalah, tetapi karena rasa panas yang merayap pelan dari dalam tubuhku. Bukan marah, bukan sedih, bukan sakit. Lebih ke kesadaran yang akhirnya muncul setelah bertahun-tahun kulemaskan agar tidak menyakitiku. Rumah ini, mobil itu, tabungan besar yang ia banggakan. Bahkan posisi pekerjaannya. Semuanya berdiri di atas sesuatu yang ia bahkan tidak tahu wujudnya. Atau mungkin tidak peduli. Darvano kembali bicara, seolah ingin memastikan kalimatnya menancap sempurna ke jantungku. "Intinya, kau harus siap mundur. Mel butuh tempat tinggal yang nyaman untuk anakku. Aku mau dia tinggal di sini." Aku mengangkat wajah. Mataku menatap lurus ke matanya, tanpa air mata, tanpa suara pecah. Tanpa kemarahan. Hanya hening yang membuat Darvano sedikit gelisah, meski ia berusaha menutupinya. "Baik, Mas," jawabku pelan. "Besok, aku akan pergi." Darvano mengangkat alis, terkejut sesaat, lalu tersenyum. Senyum puas, terlampau cepat, terlampau yakin bahwa ia menang telak. "Begitu dong. Kita selesai baik-baik." Aku berdiri perlahan dan berjalan melewatinya. Aroma parfum kantor yang biasa ia pakai menusuk hidungku. Parfum yang sama yang sering menempel di kerah bajunya, tapi beberapa bulan terakhir aromanya bercampur sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dulu membuatku bertanya, tapi ku jawab sendiri dengan alasan yang kupaksa terdengar logis. Saat aku sampai di ambang pintu, Darvano memanggil. "Svel, jangan bikin ribet, ya? Mel itu lagi sensitif."
Jangan bikin dia stres. Kasihan bayinya. Aku berhenti. Tak menoleh. Hanya diam. Diam yang membuat detak jam terdengar seperti palu kecil yang mengetuk-ngetuk kepalaku. Aku melangkah keluar ruang tamu menuju koridor gelap. Tapi sebelum sampai kamar, langkahku terhenti. Pintu depan terbuka. Meliara berdiri di sana, memegang perutnya yang mulai membesar. Wajahnya polos berpura-pura takut. Darvano langsung mendekatinya dan menyentuh bahunya lembut. "Mas, aku takut kalau Mbak Isvelia marah," katanya manja. Suaranya terlalu lembut untuk seorang perempuan yang merusak rumah orang dengan penuh kesadaran. Aku menatap mereka dari ujung koridor. Keduanya membelakangi lampu, membuat bayangan mereka memanjang ke arahku. Bayangan yang selama ini kuseret tanpa pernah mereka tahu rasanya memikul beban di baliknya. Darvano memeluk pundak Meliara, membawanya masuk, membiarkan kepalanya bersandar seperti istri sah. "Kau gak perlu takut. Mulai besok, ini rumahmu juga." Meliara mengelus perutnya sambil tersenyum tipis ke arahku. Senyum kemenangan kecil yang ia kira cukup untuk membuatku patah. Aku menatapnya kembali. Tidak ada air mata. Tidak ada kata. Hanya tatapan yang membuat senyum di bibirnya tiba-tiba kehilangan bentuk. Seolah ia baru menyadari bahwa ada sesuatu dalam diriku yang tidak seharusnya dibangunkan. Dan malam itu, di antara napas pelan dan langkah mereka yang menjauh, sebuah pintu di dalam diriku akhirnya terbuka. Bukan pintu menuju kepedihan. Bukan pintu menuju putus asa. Pintu menuju sesuatu yang sangat mereka takuti. Andai mereka tahu. Kukurung semua luka dalam dada. Rapi. Sunyi. Sambil menarik napas panjang. Lalu aku tersenyum. Senyum tipis yang hanya muncul ketika gelap mulai berubah menjadi keputusan. Besok, aku akan pergi. Tapi bukan seperti yang mereka pikirkan. Ketika Darvano menutup pintu teras sambil memeluk perut Meliara, mereka tidak sadar sesuatu sedang menatap dari balik bayangan. Aku. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap mereka bukan sebagai istri yang disingkirkan, tapi sebagai pemilik diam-diam dari seluruh hidup yang mereka kira milik mereka. Senyumku menguat ketika lampu teras padam. Karena mulai malam itu, hidup mereka tidak lagi berjalan seperti rencana mereka. Pagi setelah kalimat itu diucapkan, rumah ini terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti rumah yang sedang menahan napas, menunggu sesuatu pecah di dalam. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena gelisah, lebih karena tubuhku sudah terbiasa bekerja sebelum orang lain membuka mata. Aku memandang sekeliling kamar. Ruangan ini, katanya kamar kita. Padahal lebih sering terasa seperti kamar yang hanya kusewa dengan kesabaran. Langit-langitnya, lemari kayu besar, spray yang kusetrika sendiri, semua terlihat sama, tapi untuk pertama kalinya, aku tak merasa terikat pada apapun yang ada di sini. Aku membuka laci kecil di samping tempat tidur. Ada dokumen-dokumen lama yang selama ini kusimpan tanpa pernah disentuh. Kertas tagihan yang dulu kubayar diam-diam, kuitansi rumah yang kututup sendiri ketika ban mulai menagih, bukti transfer kepada mertua setiap akhir bulan, dan catatan kecil pemberian untuk adik ipar selama kuliahnya. Lembar-lembar itu bukan nostalgia. Itu bukti kehidupan orang lain yang kubangun dengan tanganku sendiri tanpa pernah dihitung. Saat aku membolak-balik berkas itu, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Berat, mantap. Langkah seseorang yang terbiasa berjalan dengan dada membusung. Duh. Ia berhenti di depan kamar. Tidak mengetuk. "Svel, nanti aku ke kantor duluan. Kau jangan lupa kosongkan lemarimu. Mel mau lihat-lihat rumah hari ini." Aku tidak langsung menjawab. Membiarkan jeda beberapa detik yang cukup untuk membuatnya menunggu. Baru kemudian aku berkata pelan. "Iya, Mas." Hanya itu. 2 kata. Tapi aku tahu telinganya menangkap sesuatu berbeda dalam nadaku. Namun ia memilih mengabaikan. Seperti biasa. Ia menutup pintu dan pergi tanpa salam. Ketika aku menatap lagi tumpukan kertas itu, satu kilas balik muncul. Beberapa tahun lalu, di ruang tengah rumah mertua yang sempit dan panas, Darvano memamerkan diri di depan keluarganya. "Ini rumah nanti kita bayar dari gajiku."
Bu, aku kerja keras banget. Allah kasih rezeki. Mertuaku memukul pahanya bangga. Anak laki-laki ibu memang hebat. Aku tertawa kecil waktu itu, menahan getir. Karena aku baru saja membayar uang muka rumah itu seminggu sebelumnya. Dari rekening pribadiku. Melalui perusahaan holding milikku yang ia kira hanya warisan kecil dari keluarga jauh. Tapi aku diam. Karena mencintai seseorang kadang berarti membiarkan mereka merasa menjadi pahlawan di hidup sendiri, meski pahlawan itu berdiri di atas bahu kita. Lalu ada adegan ketika perusahaan tempat Darvano bekerja pernah hampir kehabisan dana operasional. Ia pulang dengan wajah muram, berkata, "Kantor mungkin gak bisa bayar gaji bulan ini. Aku pusing banget, Svel." Aku langsung menawarkan bantuan. "Pakai saja danaku dulu. Nanti kalau kantor sudah stabil, balikin." Tentu, ini cuma sementara. Tapi uang itu tak pernah kembali. Bahkan sampai hari ini, Darvano selalu menceritakan ke orang lain bahwa ialah yang menstabilkan perusahaan di masa sulit. Aku menatap lembar catatan transfer itu. Bukan marah yang kurasakan, melainkan kejernihan. Seperti kabut yang selama ini menutupi pandanganku perlahan menghilang. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor lama. Notaris ayahku. Notaris Garland. Ibu Isvelia, sesuai permintaan almarhum ayah Anda, klausul perlindungan aset akan memasuki masa revisi dalam 2 hari. Jika Anda ingin mengaktifkan pasal penuh, mohon hadir sebelum tenggat. Pesan itu membuatku menghela napas panjang. Bukan lega. Lebih tepatnya, seperti menemukan pintu yang selama ini ku tahu ada, tapi tak pernah kubuka. Telepon berdering lagi. Nomor Paman Raffel. Aku tidak mengangkat. Setidaknya bukan sekarang. Tapi melihat namanya saja sudah cukup menjadi pengingat siapa aku sebenarnya. Dan seberapa jauh aku telah mengecilkan diriku demi rumah tangga yang bahkan tidak dijaga oleh suamiku sendiri. Aku berdiri, mengambil kunci mobilku. Mobil yang selama ini disebut Darvano, hasil kerja kerasnya. Padahal ia bahkan tidak tahu berapa cicilan pertama yang kubayarkan. Ketika aku keluar rumah, udara pagi terasa janggal. Tetangga sebelah menyapaku, tapi ekspresiku terlalu datar untuk membalas lebih dari sekadar anggukan. Di mobil, aku sempat melihat cermin kecil di sun visor. Wajahku pucat. Mataku sembab bukan karena menangis, tapi karena begadang semalaman menahan kata-kata yang tak bisa keluar. Namun di balik itu ada sesuatu yang baru, ketetapan yang selama ini tidak pernah muncul di wajahku. Aku mengarahkan mobil ke satu tempat yang tak pernah kusambangi lagi sejak ayah meninggal. Kantor notaris keluarga. Gedungnya tidak terlalu besar, tapi setiap sudutnya memegang rahasia legal yang sudah menuntun keluargaku melewati berbagai badai bisnis. Saat aku membuka pintu, aroma kayu tua dan kertas berumur menyergapku. Pak Garland mengangkat kepala dan tersenyum pelan. Ibu Isvelia akhirnya datang. Aku duduk, tidak banyak bicara, dan ia langsung mengambil beberapa map coklat tebal. Aset Anda masih aman. Tapi dengan kondisi pernikahan seperti ini, saya sarankan aktifkan pasal perlindungan penuh. Aku menatapnya. Apa saja yang akan berubah? Semua aset cair akan otomatis berpindah ke rekening trust Anda. Rumah dan mobil tercatat sebagai properti perusahaan holding. Dan, pasangan yang melanggar kesetiaan kehilangan hak klaim atas apapun. Secara hukum, suami Anda tidak memiliki dasar untuk menuntut harta bersama. Darinya, bukan dari mulutku, muncul satu kalimat yang membuat ruang kecil itu terasa lebih dingin. Jika Anda mengaktifkan ini, Ibu, suami Anda tidak akan bisa menyentuh 1 rupiah pun dari harta yang selama ini ia banggakan. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum balas dendam, tapi senyum seseorang yang akhirnya berhenti membohongi dirinya sendiri. Mulai besok, kataku pelan, aktifkan semua pasal perlindungan. Pak Garland mengangguk dalam. Baik, Bu. Di luar gedung, angin siang menyentuh wajahku lembut. Namun bukan angin itu yang membuatku berhenti sejenak, melainkan suara hatiku sendiri. Malam tadi, aku hanya berkata, besok aku akan pergi.
Tapi disinilah aku berada, bersiap mengambil kembali hidup yang selama ini kupinjamkan untuk membuat orang lain tampak hebat. Saat aku membuka pintu mobil, ponselku bergetar. Darvano mengirim pesan singkat. Jangan lupa beresin barangmu. Mel mau lihat kamar kita nanti. Aku memandang layar itu lama, sangat lama, sampai akhirnya senyum tipis muncul perlahan. Senyum yang bukan untuknya. Senyum untuk diriku sendiri. Karena tanpa ia sadari, setiap detik yang berlalu kini justru mendekatkan dirinya ke jurang yang ia gali dengan tangannya sendiri. Langit mendung ketika aku tiba di kantor notaris untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Udara terasa berat, seperti ikut menyerap beban yang selama ini kupendam. Dari luar, bangunan itu tampak kecil dan tenang, kontras sekali dengan isi dadaku yang mulai berubah menjadi strategi. Bukan emosi, bukan balas dendam membabi buta. Justru perpaduan dingin antara kejelasan dan luka yang akhirnya menemukan bentuk. Pak Garland sudah menunggu di ruang rapat kecil. Di hadapanku, tersusun rapi map-map coklat yang sejak dulu menjadi benteng paling setia keluargaku. Map yang Darvano bahkan tidak tahu wujudnya. Ia tidak pernah bertanya. Ia tidak pernah peduli. Mungkin karena baginya, selama rumah nyaman, mobil mewah tersedia, dan uang dalam rekening mengalir, semuanya hanya hasil kerja kerasnya. Pak Garland membuka map pertama. Ini struktur perusahaan holding milik Anda, Ibu. Archan Prime Securities. Nama itu selalu menusuk lembut dadaku, karena sebagian dari jiwanya adalah warisan ayah. Di sini tercatat kepemilikan Anda atas beberapa aset besar. Rumah, mobil, portofolio investasi mendiang ayah Anda, dan saham mayoritas di perusahaan tempat suami Anda bekerja. Aku menatap halaman itu lama. Begitu lama hingga jariku sedikit bergetar menyentuh tanda tanganku sendiri. Tanda tangan yang kutulis 5 tahun lalu, dengan pikiran polos bahwa pernikahan hanya butuh cinta dan kesetiaan, bukan perlindungan hukum. Pak Garland melanjutkan, ini akta lama, waktu ayah Anda masih hidup. Ia menuliskan satu hal yang sangat jelas. Jika Isvelia hidup bersama pasangan yang melukai kepercayaan, semua aset keluarga dilindungi otomatis. Aku mengangguk pelan. Ayah selalu memikirkan apa yang tidak kupikirkan. Sekarang, ujar Pak Garland sambil membalik halaman selanjutnya. Mari kita buka daftar aset yang selama ini dianggap milik suami Anda. Ia menggeser satu map tipis ke hadapanku. Rekening pribadi atas nama Darvano. Total saldo 58 juta. Angka itu kecil. Sangat kecil dibanding apa yang dibanggakannya setiap hari. Mobil yang ia pakai, atas nama perusahaan holding Anda. Aku sudah tahu. Rumah yang ia klaim, pencapaian terbesar. Pembayaran dilakukan dari rekening perusahaan Anda. Aku tersenyum miris. Dan ini. Ia membuka map terakhir. Laporan tahunan yang menunjukkan bahwa gaji Darvano hanya cukup untuk kebutuhan pribadinya. Semua fasilitas tambahan berasal dari anggaran perusahaan, bukan hasil tabungannya. Aku menunduk. Saat kukumpulkan semua bukti itu dalam kepala, satu kalimat Darvano semalam kembali terdengar jelas. Dingin, sombong, tak tahu diri. Anak itu akan dapat setengah warisan kita. Warisan kita. Kita, yang ia kira berasal dari jerih payahnya. Padahal seluruh hidup yang ia pamerkan adalah bangunan rapuh di atas fondasi milikku. Pak Garland menutup map dengan suara lembut. Dengan kondisi ini, ibu punya hak penuh untuk mengunci semua aset sebelum jatuh ke tangan yang salah. Aku menatapnya. Berlakukan sekarang. Baik. Ia menuliskan sesuatu, mengetik, menstempel beberapa lembar, lalu berkata, mulai hari ini, semua aset cair dipindahkan ke rekening trust Anda. Seluruh properti diproteksi perusahaan holding. Pasangan yang tidak setia kehilangan hak legal atas apapun. Dan, akses suami Anda terhadap seluruh dana dihentikan. Aku menarik napas panjang. Ruangan itu terasa semakin luas, semakin hening. Ketika aku bangkit, Pak Garland menahan sebentar. Ada satu hal lagi, Ibu. Ia menyerahkan map biru tua.
Ini dokumen kepemilikan saham 51% di perusahaan tempat suami Anda bekerja. Anda bisa memeriksa ulang, atau membiarkan tim legal kami mengurusnya. Aku membuka map itu. Ada logo perusahaan konsultan investasi itu. Logo yang sama dengan lambang kecil di cincin lamaku. Cincin yang dulu diberikan ayah saat aku lulus ujian akhir sertifikasi keuangan keluarga. Cincin yang Darvano kira hanya aksesoris murah kesukaanku. Saat tinta tanda tangan ayahku kulihat lagi, dada ini terhantam rasa rindu dan luka yang bercampur jadi satu. Aku menutup map itu rapat. Hari ini bukan hari untuk runtuh. Ini hari untuk bangkit. Keluar dari kantor notaris, aku melihat ponselku kembali bergetar. Pesan grup keluarga suami muncul satu persatu. Mertua. Svel, kartu kredit ibu tiba-tiba ditolak di kasir. Kok bisa? Adik ipar. Kak Isvelia. Kok limit kartu aku diblokir? Internetan aja gak bisa. Kak bantu dong. Kan kakak biasanya yang top up. Mertua lagi. Apa kamu lagi marah? Jangan bawa-bawa fasilitas keluarga. Ya, itu kewajibanmu sebagai istri. Aku membaca semuanya tanpa satupun niat membalas. Saat aku masuk mobil, ponsel kembali berbunyi. Darvano menelepon. Aku biarkan berdering. Lalu berhenti. Lalu berbunyi lagi. Beberapa kali. Akhirnya pesan masuk. Sayang, kenapa akses kartu tambahan aku mati? Kamu jangan aneh-aneh dulu. Aku lagi butuh buat acara kantor nanti. Aku hanya tersenyum tipis. Karena ia belum tahu bahwa yang mati bukan hanya kartu kreditnya, tapi seluruh akses yang selama ini membuatnya tampak seperti pria sukses. Dan sebelum aku sempat meletakkan ponsel, ada satu pesan lain masuk. Dari nomor yang sudah lama tidak kupanggil. Paman Raffel, ada yang perlu kita bicarakan segera. Aku dengar perilaku suamimu akhir-akhir ini semakin tidak bisa ditoleransi. Tanganku berhenti di atas layar. Paman Raffel, pemilik salah satu grup investasi terbesar di negeri ini. Pria yang darinya Darvano selalu pamer seolah mereka dekat. Padahal yang dekat dengannya adalah aku. Aku mengetik balasan singkat. Besok. Paman. Kita mulai besok. Saat mobil mulai melaju, langit mendung perlahan meredup. Tapi bukan hujan yang turun hari ini. Justru satu persatu. Rahasia yang selama ini kusimpan mulai jatuh ke tempatnya. Pelan, pasti, dan menunggu saat yang tepat untuk ditunjukkan pada dunia. Dan Darvano bahkan belum sadar bahwa setiap langkahnya menuju masa depan baru sebenarnya sedang mengarahkannya ke jurang yang tak pernah ia lihat. Pagi berikutnya terasa ganjil sejak awal. Terlalu tenang, terlalu rapi, seperti rumah yang sedang mempersiapkan diri untuk badai yang tidak disadari penghuninya. Sinar matahari menyelinap melalui tirai, mengenai meja makan tempat Darvano duduk sambil menatap ponselnya dengan kerutan di dahi yang semakin dalam. Aku berjalan pelan melewatinya, menyeduh teh seperti biasa. Aroma melati mengisi ruangan, menabrak ketegangan yang menggantung di udara. Svel, panggilnya tanpa menatap. Nada suaranya sudah tidak setinggi kemarin malam, tapi masih dipenuhi keyakinan bahwa ia berhak mengatur segalanya. Aku mengangkat wajah. Ya, Mas. Ia meletakkan ponsel di meja dengan suara cukup keras. Ini kenapa sih kartu tambahan aku mati? Aku baru mau bayar booking gedung buat acara kantor minggu depan. Limitnya ditolak. Aku diam sebentar sebelum menjawab. Mungkin Bang lagi gangguan. Darvano mendecak. Bang gak mungkin gangguan di semua kartu. Ini aneh. Ia memijit pelipisnya. Dan Mama barusan telepon. Marah-marah karena kartunya ditolak di minimarket. Kamu ada urusan apa sama keluarga aku? Jangan bikin masalah, Svel. Aku gak bikin masalah, Mas. Jawabku pelan. Kalimat itu benar sepenuhnya. Aku tidak membuat masalah. Aku hanya menutup akses ke hidup yang mereka kira milik mereka. Darvano bangkit. Mengambil jas kerjanya. Pokoknya nanti kita bahas lagi. Mel mau datang siang ini buat lihat-lihat rumah. Tolong bersihin kamar. Ya. Kata, kamar.
darinya selalu membuat udara mendadak mengeras. Kamar yang kubersihkan setiap pagi. Kamar yang kugarap dengan uangku sendiri. Kamar yang sekarang ia persiapkan untuk perempuan lain. Aku hanya mengangguk pelan, dan Darvano pergi tanpa pamit. Hanya bunyi pintu ditutup keras yang tersisa. Begitu ia benar-benar hilang dari halaman, aku menarik ponsel dan mulai bekerja. Langkah pertama dari rencana panjang yang sejak tadi malam sudah mulai mengambil bentuk. Aku membuka aplikasi perbankan, yang kini sepenuhnya kembali ke kendaliku. Dengan beberapa sentuhan, kartu tambahan Darvano dinonaktifkan permanen. Seluruh akses ke rekening bersama dibekukan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Transfer otomatis bulanan ke mertua adik ipar dihentikan. Semua angka-angka itu mengalir kembali ke rekening trustku, rekening yang Darvano bahkan tidak tahu keberadaannya. Di tengah kesunyian rumah, aku merasakan pelan-pelan sesuatu menguap dari bahuku, beban yang selama bertahun-tahun kusangga untuk membuat orang lain terlihat berhasil. Siang harinya, ponselku meledak dengan notifikasi. Mertua. Svel, ini beneran kamu matiin? Kamu ini gimana sih? Ibu malu tadi di kasir. Adik ipar. Kak, tolong aktifkan lagi dong. Aku mau bayar kos. Kak, mertua lagi. Kamu istri. Svel, wajarlah bantu keluarga suami. Atau kamu mulai pelit gara-gara Mas Darvano mau nikah lagi? Pesan itu membuatku terdiam sejenak. Kata-kata terakhir itu, tentang pernikahan suami, dilempar begitu saja oleh perempuan yang hidup dari transferanku setiap bulan. Tapi aku tidak membalas. Karena diamku hari ini bukan kelemahan. Diamku adalah ruang tempat rencanaku tumbuh lebih tajam. Sore datang, langkah cepat terdengar dari teras. Pintu depan terbuka keras. Lalu suara mertua menggema dari ruang tamu. Celia, keluar. Aku keluar dari dapur dengan wajah tenang. Mertuaku berdiri sambil menunjuk-nunjukku. Wajahnya memerah oleh kesal. Kamu ini kenapa matiin kartu kredit ibu? Kamu pikir kamu siapa? Itu kewajiban kamu sebagai istri dari anak ibu. Aku menatapnya lama, membiarkan kata-kata itu mengendap. Dari atas tangga, adik ipar muncul dengan wajah panik. Kak, aku harus bayar kampus. Kenapa kakak tiba-tiba begini? Aku tersenyum kecil, senyum tipis yang tidak berusaha menjadi ramah. Maaf, Bu. Aku cuma menutup apa yang memang bukan hak siapapun untuk gunakan. Mertuaku melotot. Berani sekali kau ya? Ini rumah anak aku. Aku membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum sempat, suara lain terdengar dari luar. Langkah sepatu hak tinggi. Meliara masuk sambil memegang perutnya yang membesar. Dengan pakaian rapi dan riasan yang terlalu matang, ia berdiri tepat di belakang mertua seakan keluarga ini memang sudah sah menerima dirinya. Ampun, Bu, saya cuma mau lihat-lihat rumah. Ucapnya dengan nada manis yang langsung menyelusup ke ubun-ubun. Mertuaku langsung luluh, menepuk bahunya lembut. Iya, Nak Mel, jangan takut. Ibu yang urus istri pertama ini. Istri pertama. Kalimat yang dipilih dengan sengaja untuk melukaimu tanpa bersikap vulgar. Meliara menatapku, memberikan senyum sopan yang diselimuti kemenangan. Maaf ya, Mbak, cuma mau lihat kamar. Mas Darvano bilang ini akan jadi rumah kami bertiga. Aku tidak bergerak, tidak satu otot pun. Sampai akhirnya aku berkata pelan. Silakan. Nada itu membuat mereka terdiam sesaat. Ada sesuatu yang berubah. Di wajahku, di sikapku, di caraku memandang mereka. Tapi mereka terlalu sibuk merasa menang untuk membaca tanda itu. Meliara melangkah naik, ditemani adik ipar yang tiba-tiba bersikap ramah seperti pelayan. Mertua menyusul dengan langkah percaya diri yang dulu sering kulihat saat mereka menerima amplop bantuan dariku setiap bulan. Aku tetap di bawah, menatap ke arah tangga. Di kepalaku bergema kalimat yang semalam kuputuskan untuk kubiarkan hidup. Jika mereka ingin hidup tanpa aku, maka mereka harus merasakan dunia tanpa tumpuan yang selama ini tak pernah mereka sadari. Tak lama setelah mereka naik, ponselku bergetar. Notifikasi masuk. Email dari kantor Darvano.
Isi subjeknya. Permintaan pertemuan dari direksi. Urgent. Aku membuka email itu. Isinya hanya satu kalimat. Bu Isvelia, mohon hadir besok pagi terkait portofolio saham Anda. Aku mengembuskan napas pelan. Hari ini mereka memaksaku keluar dari rumah. Besok pagi, aku yang akan memaksa mereka keluar dari hidup yang mereka kira milik mereka. Lalu dari lantai atas, terdengar suara Meliara memanggil. Bu, maaf, tapi lemari ini kok masih penuh baju Mbak? Mas bilang Mbak sudah mau keluar, kan? Suaranya manis, tapi telingaku menangkap nada terlampau percaya diri di baliknya. Aku mengangkat wajah ke arah tangga, menatapnya lurus dari bawah. Aku keluar, kataku pelan. Tapi bukan seperti yang kalian pikirkan. Tatapan itu membuat Meliara kehilangan senyum sesaat. Sangat tipis, tapi aku melihatnya. Dan dalam keheningan itu, aku tahu satu hal. Mereka baru saja membuka pintu yang selama ini seharusnya tidak mereka sentuh. Besok, satu persatu, keran hidup mereka akan tertutup. Bukan karena marah, tapi karena saatnya mereka berdiri di tanah mereka sendiri, tanpa topangan yang selama ini mereka nikmati tanpa pernah tahu asalnya. Kantor suamiku berdiri megah dengan dinding kaca besar yang memantulkan cahaya pagi. Dari luar terlihat sibuk, profesional, seperti tempat di mana keputusan-keputusan penting tentang uang orang lain diambil setiap hari. Ironis sekali, karena justru di dalamnya, suamiku bermain-main dengan dana perusahaan demi memanjakan perselingkuhannya. Aku turun dari mobil dengan langkah pelan. Tidak terburu-buru, tidak gugup, justru terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah tahu kemana arah badai akan berhembus. Saat memasuki lobi, beberapa karyawan melirik, beberapa sopan, beberapa saling berbisik. Wajahku memang sering terlihat di acara kantor Darvano, tapi selalu sebagai istri manajer finansial. Mereka tak pernah tahu bahwa sebagian besar dari gaji yang mereka terima pernah kubayarkan secara diam-diam ketika perusahaan berada di ujung jurang. Resepsionis berdiri dan membungkuk sedikit. Selamat pagi, Bu Isvelia. Direksi sudah menunggu di lantai paling atas. Nada sopan itu bukan basa-basi. Bukan keramahan biasa. Ada ketegangan tersembunyi. Seolah mereka diberi instruksi khusus agar memperlakukanku dengan kehati-hatian seorang pemegang otoritas. Lantai paling atas terasa sepi dan dingin. Pintu ruang rapat utama terbuka otomatis ketika ku ketuk ringan. Di dalam, beberapa direktur sudah duduk. Dan di ujung meja panjang, seorang pria parubaya berdiri. Pria dengan rambut abu-abu rapi, wajah tajam, dan senyum kecil yang hampir tidak pernah tersisa untuk orang yang tidak ia hormati. Pameral Isvelia, sapanya dengan suara dalam. Duduklah. Kita sudah menunggu. Aku duduk di kursi dekat ujung meja. Semua mata mengarah padaku. Bukan tatapan memeriksa. Lebih seperti menunggu seseorang yang memegang kunci pintu utama sebuah bangunan. Direktur utama membuka map tebal di depannya. Bu Isvelia, kami ingin memastikan Anda benar-benar pemegang 51% saham perusahaan kami. Aku mengangguk pelan, membuka tas kecilku, dan mengeluarkan map biru tua yang kemarin diberikan Pak Garland. Semua dokumen asli ada di sini. Suara derak kertas terdengar ketika aku meletakkan map itu di meja. Beberapa direktur saling pandang. Ada yang menelan ludah. Seseorang bahkan bergeser gelisah. Paman Rafael menyandarkan tangan di meja. Sebelum kita masuk langkah hukum, saya ingin memastikan sesuatu. Apakah kau mengetahui penggunaan dana operasional perusahaan yang tidak sesuai prosedur dalam 6 bulan terakhir? Sebuah layar dinyalakan. Tiba-tiba muncul deretan angka. Transfer. Aliran uang. Semua diarahkan ke rekening yang tidak terdaftar sebagai vendor perusahaan. Direktur lain memaparkan laporan dengan suara tremor. Dana ini dialihkan secara bertahap oleh manajer finansial. Oleh suami Anda, Bu. Nama itu melayang di udara seperti bau busuk yang tiba-tiba terungkap. Darvano Liwanto. Aku tetap diam. Membiarkan mereka merangkai potongan teka-teki yang sejak lama ku pegang. Direktur itu lanjut membacakan.
Pembayaran apartemen atas nama perempuan berbeda. Pembelian perhiasan kecil tapi rutin. Food delivery mewah ke alamat lain. Biaya rumah sakit kecil-kecilan yang tidak pernah dilaporkan. Dan donasi pribadi ke rekening bernama Meliara Fionis. Setiap kata itu menghantam dinding ruang rapat seperti pukulan balok kayu. Paman Rafael menatapku tajam. Apa kau sudah tahu semua ini? Aku menarik napas pelan. Sebagian. Dan kau sudah siap dengan konsekuensinya? Tanyanya. Aku menatap matanya. Mantap. Sudah. Paman. Tidak ada yang terjadi hari ini yang tidak aku antisipasi. Ketegangan bergeser ke arah berbeda. Bukan lagi pada persoalan penggelapan dana, tapi pada fakta bahwa aku tidak terkejut. Direktur utama meneguk air putih. Jelas gelisah. Lalu, apa maksud Anda memanggil kami, Bu Isvelia? Sebelum aku menjawab, suara lain muncul dari arah pintu. Seseorang memasuki ruang rapat. Suara sepatu kulit pria. Cepat. Panas. Del. Wajahnya merah. Napasnya berat. Sepertinya ia baru saja berlari ke ruangan itu. Kemejanya terlihat kusut. Dasinya miring. Dan tatapan matanya langsung mengunci padaku. Svel, apa yang kamu lakukan? Kenapa bank memblokir semua aksesku? Dan kenapa aku dipanggil direksi? Ia menoleh ke seluruh ruangan. Ada apa ini? Tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada satupun yang menyuruhku untuk menoleh. Aku hanya duduk, tegak, diam. Posisi yang entah kenapa membuat Darvano semakin kehilangan kendali. Ia melangkah maju, menunjukku. Kamu lapor macam-macam ya? Kamu mau jatuhin aku demi cemburu? Demi sakit hati? Aku tersenyum, tenang, tajam, hampir tak terlihat. Direktur utama berdiri. Pak Darvano, sebelum Anda bicara lebih jauh, mohon lihat laporan ini terlebih dahulu. Ia menggeser berkas tebal ke arahnya. Ada sejumlah transaksi yang tidak bisa dijelaskan. Darvano meraih berkas itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca halaman pertama, kedua, ketiga. Wajahnya mulai berubah. Memucat. Napaskan tersengal. Ini, saya bisa jelaskan. Tapi direktur memotong dengan dingin. Sebelum Anda menjelaskan apapun, Anda harus tahu sesuatu. Ia menoleh padaku. Bu Isvelia bukan hanya istri Anda, tetapi pemegang 51% saham mayoritas perusahaan. Darvano membeku. Seolah seluruh tenaga dari tubuhnya tersedot keluar. Matanya menatapku. Melebar. Tak percaya. Apa? Aku menatapnya kembali. Dan tanpa senyum, tanpa rasa iba, seseorang menekan tombol kecil di meja. Layar di dinding menampilkan bukti kepemilikan saham, dengan namaku tercetak jelas. Svelia Archantel, pemegang 51%. Darvano mundur satu langkah. Tangannya meraih kursi terdekat. Seolah dunia sedang terbalik dan ia tidak punya pegangan. Ini, tidak mungkin. Ini pasti salah. Ini pasti. Svel, kamu apain ini semua? Paman Rafael berdiri, menyandarkan kedua tangannya di meja. Ayah Isvelia adalah pemilik lama. Sebagian besar aset perusahaan ini berdiri dari dana keluarga Archan. Kau hanya bekerja di sini sebagai karyawan kontrak yang kebetulan, terlalu percaya diri. Darvano terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Aku baru membuka suara setelah semua hening. Mas, kau bilang rumah ini, mobil itu, fasilitas ini semua, warisan kita. Aku menatapnya lurus. Padahal tidak ada kita di dalamnya. Ia menelan ludah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Aku melanjutkan, lembut tapi menusuk. Kau memaksaku menerima istri kedua. Mengancamku keluar dari rumahku sendiri. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Sekarang giliranmu melihat siapa yang sebenarnya menumpang hidup. Darvano terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh dunia. Bukan karena dirampas, tetapi karena ia baru tahu dunia itu tidak pernah miliknya.
Direktur utama menutup rapat dengan suara tegas. Kami akan melanjutkan proses audit dan tindakan disipliner. Sementara itu, Pak Darvano, Anda dibebas tugaskan. Kepala Darvano terangkat cepat. Apa? Sekarang. Paman Raffel berdiri. Sekarang. Dan ini baru permulaan, nak. Ruangan itu menjadi tembok yang menutup secara perlahan di sekitar Darvano. Dan aku hanya duduk, menyaksikan sebuah bangunan kesombongan runtuh dari fondasi yang ternyata kosong. Ketika aku bangkit untuk pergi, Darvano menyentuh lenganku dengan panik. Svel, tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan, kita bisa. Aku menarik lenganku perlahan, menatapnya tanpa rasa benci. Justru lebih dingin dari itu. Rasa yang muncul ketika seseorang berhenti menjadi bagian dari hidupmu. Mas, ucapku lembut. Ini belum apa-apa. Dan aku berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah stabil. Di belakangku, dunia suamiku mulai retak tanpa bisa diselamatkan. Dan retakan itu baru saja mulai terdengar. Sisa hari itu berjalan seperti sesuatu yang sudah ditakdirkan jauh sebelum aku menginjakkan kaki di kantor. Langit sore menggelap lebih cepat dari biasanya, dan angin yang berhembus dari arah timur terasa seperti membawa sesuatu, ketegangan, barangkali, atau peringatan. Aku tiba di rumah menjelang maghrib. Lampu teras menyala, pintu setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara gaduh, suara gelas diletakkan terlalu keras, langkah-langkah tergesa, dan tawa kecil yang samar, tawa perempuan. Ketika aku masuk, Meliara sedang berdiri di ruang tamu sambil memegang ponselnya, memutar-mutarnya seolah itu tiket menuju hidup baru. Ia mengenakan dress longgar berwarna lembut, dan tangannya sesekali mengelus perutnya dengan gaya manis yang berlebihan. Mertua duduk di sampingnya, wajah penuh harapan yang tak lagi ragu menunjukkan keberpihakan. Adik ipar sibuk memotret sudut ruangan, mungkin untuk dikirimkan ke teman-temannya. Mungkin captionnya akan berbunyi, nanti jadi rumah kakak ipar baruku, calon istri kedua abang. Mereka semua berhenti ketika melihatku. Oh, kamu pulang, kata mertua dengan nada datar, seolah aku hanya tamu di rumah ini. Kita lagi bahas acara kantor Mas Darvano besok. Dia dapat panggung besar, presentasi di depan investor. Sekalian, mau ngenalin Mel ke pimpinan. Aku menatap Meliara. Ia tersenyum kecil, hampir malu-malu. Maaf ya, Mbak, tapi Mas bilang aku harus bersiap tampil sopan. Soalnya kantor itu katanya bakal toh. Apa itu? Jadi masa depan keluarga kita. Mas depan keluarga kita. Kalimat itu menamparnya sendiri nanti. Aku melepas sepatu dan berjalan ke dapur. Saat mengambil air minum, ponsel di sakuku bergetar. Pesan dari Paman Raffel. Besok jam 9. Investor, direksi, dan tim legal sudah siap. Kau cukup hadir. Aku membalas singkat. Baik, Paman. Ketika kembali ke ruang tamu, Darvano masuk dari teras belakang. Wajahnya tegang, tapi ia menyembunyikannya dengan senyum lebar ketika melihat Meliara. Sayang, kamu udah pilih bajunya buat besok? Tanyanya lembut. Kata, sayang, itu membuat mertua tersenyum bangga. Ia bahkan tidak menyapaku. Tidak sekalipun. Darvano menepuk bahu mertuanya. Bu, besok itu hari yang besar buat saya. Kalau semuanya lancar, investor akan percaya penuh sama saya. Saya yakin, setelah itu saya bisa naik jadi calon partner perusahaan. Hidup kita bakal berubah. Mertuanya langsung berdiri dan memeluknya. Iya, nak, ibu bangga sekali. Kamu memang pantas punya kehidupan baru yang lebih baik. Bukan seperti yang lama. Pandangan mereka sesaat mengarah padaku. Aku hanya menatap balik. Tenang. Darvano melanjutkan. Makanya Svel, aku harap kamu jangan bikin ribet dulu. Besok itu penting. Jangan muncul tiba-tiba. Jangan bikin suasana aneh. Aku menatapnya lama. Sampai ia mulai gelisah karena tatapanku terlalu senyap untuk dibiarkan tanpa makna. Tenang, Mas. Kataku akhirnya. Suasana ruangan berhenti seketika.
Darvano menelan ludah. Mertua menghentikan gerak tangannya. Meliara memegang perutnya sedikit lebih erat. Tenang saja. Ulangku. Besok. Semua akan jelas. Ucapan itu tidak tinggi. Tidak menyerang. Justru terlalu lembut. Dan kelembutan yang seperti itulah yang biasanya membuat orang merinding. Darvano tertawa kecil. Memaksakan normalitas. Nah. Begitu dong. Ya sudah. Aku mau ke kamar. Banyak yang harus disiapkan untuk acara besok. Meliara ikut berdiri, mengelus perutnya. Aku juga mau pilih gaun, Mas. Darvano menggenggam tangannya dan mengajak naik ke kamar. Kamar yang kukemasi pagi tadi. Kamar yang akan mereka gunakan untuk membangun kehidupan baru yang mereka kira mewah. Langkah mereka berdua menyatu, perlahan menghilang di balik tangga. Mertua mendekat padaku. Tatapannya tajam, penuh tuduhan. Svel, kamu jangan macam-macam ya besok. Darvano itu lagi bahagia. Jangan rusak hidup anak ibu. Aku menatap lantai sebentar, lalu kembali mengangkat wajah. Bu, ucapku pelan. Aku tidak akan merusak hidup siapapun. Aku hanya berhenti memperbaikinya. Mertua terdiam, wajahnya kehilangan warna sesaat. Tak memahami maksudnya tetapi merasakan bahaya di balik kalimat itu. Malam pun turun. Rumah senyap, kecuali suara pintu kamar atas yang sesekali terdengar. Suara langkah Darvano, suara tawa kecil Meliara, suara dunia yang mereka bangun di atas kebodohan dan kesombongan. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi sisa-sisa rumah tangga yang sudah retak sejak lama. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika ponselku bergetar lagi. Satu pesan singkat dari direktur utama. Seluruh data sudah siap. Besok Anda hanya perlu hadir. Dan beri tanda saat waktunya kita buka semuanya. Aku mematikan layar ponsel. Mata tidak lelah. Tubuh tidak gemetar. Justru terasa stabil. Besok, Darvano akan masuk ruangan penuh wajah-wajah yang ingin ia kagumi. Besok, ia akan memperkenalkan Meliara sebagai calon nyonya besar. Besok, ia akan berdiri dengan kesombongan yang tidak lagi memiliki pijakan. Dan besok, di tengah panggung itu, aku akan datang bukan sebagai istrinya, tetapi sebagai seseorang yang memegang kunci hidupnya sejak awal. Aku berdiri dan melihat ke arah tangga. Dari celah pintu kamar, cahaya lampu kecil keluar. Siluet dua orang yang merasa dunia mulai memihak mereka. Senyum tipis muncul di bibirku. Bukan senyum kejam. Bukan pula senyum puas. Senyum seseorang yang akhirnya berhenti menyangkal siapa dirinya. Malam itu aku tidur tanpa mimpi. Dan ketika mataku terpejam, satu kalimat berulang dalam kepalaku. Besok, waktunya kau tahu, Mas, bahwa hidup yang kau banggakan tidak pernah menjadi milikmu. Pagi itu, udara terasa terlalu cerah untuk apa yang akan terjadi. Langit bersih, matahari menyengat lembut, seolah dunia sedang mempersiapkan panggung bersih tanpa noda, kontras sekali dengan apa yang menunggu di dalam gedung pertemuan perusahaan. Aku berangkat lebih awal, bukan untuk terlihat siap, tapi karena aku ingin tiba sebelum orang-orang mulai membaca gerak-gerik. Mobilku melaju pelan melewati jalanan kota, dan di dalam kepalaku, potongan-potongan rencana yang kususun berhari-hari mulai menyatu menjadi satu garis lurus. Hari ini, kebenaran tidak lagi bisa bersembunyi. Ketika aku tiba di gedung kantor, lobi sudah ramai. Banyak tamu undangan berkumpul. Investor, pemegang saham minoritas, klien-klien besar, semua berdandan rapi, berbicara pelan dengan nada sopan khas acara korporat. Beberapa menoleh ke arahku, ada yang mengenali wajahku sebagai istri manajer keuangan. Tidak lama lagi, mereka akan mengenal nama yang sama, dengan posisi yang berbeda. Aku tidak langsung ke ruang auditorium. Aku menuju ruang kecil di sebelah kiri lantai atas, tempat Paman Rafael dan tim legal menunggu. Saat kubuka pintu, mereka semua berdiri. Isvelia, sapa Paman Rafael datar namun hangat. Acara akan dimulai dalam 15 menit. Darvano tanpa percaya diri sekali, membawa sekretarisnya sebagai pendamping. Ia tidak tahu sesuatu sedang menunggu di belakang panggung. Aku siap,
jawabku. Paman Rafael menatapku panjang. Kalau kau berubah pikiran, ini akan menghancurkan mereka. Aku menatapnya kembali. Tenang, Paman. Mereka sudah menghancurkan semua hormatku. Hari ini cuma penutupan buku. Ia mengangguk kecil. Baiklah. Lalu ia memberi isyarat ke tim legal. Setelah kau masuk, kami menunggu tanda darimu. Aku memegang folder hitamku erat. Folder yang tidak berat secara fisik, tapi penuh beban masa lalu. Saat aku berjalan menuju auditorium, suara mikrofon diuji, lampu-lampu menyala, dan layar LED besar berganti-ganti menampilkan logo perusahaan. Semua tampak megah, terencana, profesional. Lalu kulihat Darvano di depan panggung, dengan jas hitam barunya. Wajahnya dipoles rapi, rambutnya disisir ke belakang dengan percaya diri. Di sampingnya, berdiri Meliara, dengan gaun elegan berwarna lembut. Perutnya yang membesar menjadi pusat perhatian para tamu. Banyak yang menatapnya dengan senyum hangat, mengira ia pasangan sah. Darvano mencium keningnya di depan semua orang. Tepuk tangan kecil terdengar. Meliara tersipu, memainkan rambutnya. Aku memerhatikan itu dari kejauhan. Tidak ada sakit, tidak ada cemburu, hanya kejernihan. Aku sedang menonton dua orang yang sebentar lagi akan jatuh dari ketinggian yang mereka banggakan. Ketika pembawa acara memanggil hadirin untuk masuk dan duduk, aku mengambil tempat di baris tengah. Tidak paling depan, tapi cukup terlihat. Beberapa direktur melirikku dengan gugup. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Darvano naik ke panggung, membenarkan mikrofonnya, lalu membuka presentasi dengan senyum percaya diri yang sejak dulu menjadi topeng favoritnya. Selamat pagi semuanya, katanya lantang. Hari ini adalah hari besar bagi perusahaan kita, dan bagi hidup saya pribadi. Ia melirik Meliara dengan bangga. Para tamu mengikuti arah tatapannya, dan beberapa mulai berbisik, mengenali bahwa perempuan itu bukan istrinya yang biasa terlihat di foto perusahaan. Darvano melanjutkan, beberapa bulan terakhir, saya bekerja keras menyiapkan rencana ekspansi besar. Dengan dukungan penuh dari top management, saya berharap bisa membawa perusahaan ke level baru. Tawa kecil terdengar dari sela kursi, tawa yang sopan. Di layar belakang, grafik-grafik muncul, pertumbuhan, proyeksi investasi, angka-angka yang ia banggakan sebagai hasil kerja kerasnya. Yang ia tidak tahu, sebagian besar angka itu berdiri di atas penipuan kecil-kecil yang ia lakukan untuk membiayai Meliara. Ketika ia mencapai slide ketiga, direktur utama bangkit dan mengangkat tangan. Maaf, ucapnya. Sebelum kita lanjut, ada seseorang penting yang harus hadir terlebih dahulu. Darvano berhenti. Tidak mengerti. Pak, acara ini belum. Direktur mengabaikannya. Ia memberi sinyal ke petugas di belakang, dan mikrofon utama dibisukan. Lampu ruangan perlahan meredup. Di layar LED besar, huruf-huruf putih muncul. Selamat datang, pemegang saham mayoritas Archant Holdings. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa investor menegakkan tubuh. Darvano menatap layar. Bingung. Apa? Mayoritas? Siapa? Tuan Archant sudah meninggal, kan? Direktur utama mengambil mikrofon. Wajahnya serius. Bapak-bapak sekalian, hadirin semua, izinkan kami memperkenalkan pemilik utama perusahaan ini. Pintu samping auditorium terbuka. Sejenak, ruangan hening. Sepatu Haku menyentuh lantai kayu dengan suara lembut namun jelas. Lampu sorot mengikuti langkahku. Satu persatu, wajah-wajah di dalam ruangan berbalik ke arahku. Darvano menatapku seperti sedang melihat hantu masa lalu yang tidak ia undang. Isvelia. Suaranya patah. Meliara membeku di kursinya, menatapku dengan mata membesar. Tangan memegang perutnya seolah aku akan mencelakai bayi itu. Aku berdiri di tengah ruangan, dalam lingkaran cahaya, dan membuka map hitamku pelan-pelan. Suara kursi-kursi bergeser terdengar dari berbagai sudut. Bisikan mulai menggulung seperti gelombang kecil. Direktur berkata dengan suara mantap, "Hadirin sekalian,
Ini adalah pemilik 51% saham perusahaan kita. Ia mengarahkan tangannya ke arahku. Bu Isvelia Archante. Darvano memucat. Seluruh warna di wajahnya hilang. Mulutnya menggantung, mencari kata-kata yang tidak ada. Aku menatapnya, tenang, dingin, dan sangat sadar bahwa seluruh ilusi hidupnya baru saja runtuh dalam 1 detik. Meliara menggenggam kursinya. Nafasnya terputus-putus kecil, seolah sadar bahwa tempat yang ia kira istana baru, ternyata bukan milik siapapun kecuali aku. Aku melangkah 1 langkah maju, suara hak sepatu menggema. Selamat pagi, ucapku pelan, dan dalam hening yang menggantung itu, seluruh ruangan menunggu. Semua orang tahu, apapun yang akan keluar dari mulutku setelah ini, akan mengubah hidup Darvano dan Meliara selamanya. Sampai pada detik itu, bahkan udara terasa seperti berhenti bergerak. Ruangan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi terasa seperti auditorium kantor. Hening, berat, dan penuh mata yang menunggu. Mereka menatapku seperti seseorang yang baru saja menyingkap tirai besar dan memperlihatkan wajah sebenarnya dari dunia yang selama ini mereka kira sudah mereka pahami. Darvano berdiri terpaku di panggung. Tangannya sedikit gemetar. Pipinya pucat. Matanya, mata yang dulu selalu penuh rasa percaya diri, kini kosong seperti sedang mencoba memahami bencana yang belum sepenuhnya turun. Aku mengangkat map hitamku. Dan dengan suara yang tak tinggi tapi menghantam lebih keras daripada teriakan, aku mulai bicara. Selama bertahun-tahun, ucapku, aku dianggap hanya istri rumahan. Tidak paham bisnis. Tidak mengerti angka. Hanya menjaga rumah dan mengikuti suami. Beberapa orang menunduk, malu, karena mereka pernah melihatku seperti itu. Aku melanjutkan. Tapi kalian semua lupa bahwa darah keluargaku mengalirkan perusahaan ini jauh sebelum beberapa dari kalian masuk ke sini. Darvano memberi isyarat panik pada direktur utama. Pepa, hentikan ini. Ini pasti salah. Dia cuma. Tapi direktur mengangkat tangan untuk membungkamnya. Diam, Darvano. Kita belum selesai. Darvano membuka mulut, tapi tak ada yang berpihak padanya. Bahkan suara ruang pun menolaknya. Aku memberikan isyarat kecil dengan ujung jariku, tanda yang sudah disepakati sebelumnya. Lampu meredup. Proyektor menyalakan slide pertama. Aliran dana tak wajar. 6 bulan terakhir. Nama pertama yang tampil, Darvano Liwanto. Nama kedua, Meliara Fionis. Meliara terlonjak di kursinya. Nafasnya terputus-putus. Baru hari ini ia menyadari, panggung yang dipersiapkan Darvano untuk merayakan status barunya, justru menjadi panggung penghancuran yang sempurna. Direktur bagian audit maju. Hadirin sekalian, mari lihat catatan transaksi berikut. Di layar, angka-angka mencuat seperti belati. Transfer bulanan ke rekening pribadi Meliara. Pembayaran apartemen mewah. Biaya makan malam untuk 2 orang di restoran mahal. Perawatan kehamilan pada klinik khusus. Pembelian cincin emas. Pembelian tiket pesawat untuk perjalanan kerja. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Tawa sinis, tawa tidak percaya. Tawa yang menertawakan kebodohan yang terlalu sombong. Darvano gemetar. Itu tidak seperti yang kalian pikir. Itu. Auditornya memotong. Semuanya diambil dari dana operasional perusahaan. Dana klien. Bisik-bisik menggulung seperti badai kecil. Darvano memandangku. Matanya memohon. Svel, sayang, tolong hentikan ini. Kita bisa bicara. Aku menaikkan daguku sedikit. Mas, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya menunjukkan apa yang sudah Mas lakukan sendiri. Dan seolah itu belum cukup, tim legal menyalakan slide kedua. Bukti komunikasi rahasia. Bukan chat-chat mesra. Bukan foto. Tapi rekaman suara. Klik. Suara Darvano terdengar dari speaker. Jelas. Dingin. Tenang. Mel. Kalau Isvelia rewel, aku akan paksa dia keluar.
Warisan itu separuhnya milikku. Rumah itu juga. Seisi ruangan membeku. Darvano langsung berteriak. Itu editan. Fitnah. Gak bener. Tapi Meliara, yang selama ini merasa aman, mulai menangis kecil. Tidak karena malu, tetapi karena ia sadar. Mereka ada di pihak yang kalah mutlak. Tim legal tidak berhenti. Slide ketiga. Rekaman rencana menyingkirkan istri sah secara halus. Isi rekaman. Kalau dia terus menghalangi, kita buat dia terlihat depresi. Atau bodoh. Aku bisa atur agar dia dianggap tidak stabil. Seseorang di belakang menutup mulutnya. Kaget setengah mati. Darvano memukul meja. Hentikan. Kalian semua gak tahu apa-apa. Paman Raffel berdiri. Saat ia berdiri, ruangan langsung sunyi. Darvano, katanya pelan namun tegas. Kau bukan hanya berkhianat pada istrimu. Kau berkhianat pada perusahaan yang memberimu kesempatan. Darvano memandangnya. Tubuhnya mulai lunglai. Paman Raffel melanjutkan. Mulai hari ini, kami, pemegang saham, menyetujui pencopotanmu dari posisi manajer finansial. Efektif seketika. Suara itu menghantam keras seperti palu godam di tengah malam. Tapi itu bukan akhir. Direktur utama membuka lembar terakhir. Dan dengan bukti penyalahgunaan dana klien, perusahaan akan melaporkannya sebagai tindak pidana. Suratnya sudah kami siapkan. Darvano memucat sampai bibirnya hampir tak berwarna. Ia mencoba berlari menuju panggung, tapi dua petugas keamanan sudah berdiri di samping ruangan. Ia menoleh ke arahku, wajahnya campuran marah, takut, dan tidak percaya. Svel, kenapa? Suaranya parau. Aku berdiri, menatapnya satu-satu. Wajahnya, Meliara yang menangis. Para staf yang menunduk malu. Investor yang kecewa. Semua gambaran itu menjadi satu. Poros hidup mereka runtuh. Oleh tangan mereka sendiri. Aku tidak menyentuh hidupmu, Mas, ucapku pelan. Kau yang menggali lubangmu. Aku hanya menyalakan lampunya. Darvano jatuh terduduk. Meliara gemetar sambil menutup wajahnya. Investor berbisik. Beberapa menggeleng tidak percaya. Dan sebelum aku berjalan keluar dari ruangan itu, aku berkata satu kalimat. Selamat tinggal, Mas. Hari ini bukan aku yang kau singkirkan. Hari ini, kau yang akhirnya terlihat apa adanya. Aku melangkah pergi. Lampu auditorium menyinari punggungku. Dan di belakangku, dunia Darvano runtuh, tanpa bisa dia hentikan. Udara sore itu seperti menahan sesuatu. Diam, berat, dan penuh tanda yang tak terucap. Aku memarkirkan mobil di depan rumah yang selama ini kusebut rumah tangga. Rumah yang kubeli, rumah yang kubayar penuh, rumah yang kusejahterakan, dan rumah yang kemarin nyaris menjadi panggung bagi perempuan lain atas nama keangkuhan suamiku. Ketika aku membuka pintu, suasana di dalam sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada tawa. Tidak ada suara Meliara. Tidak ada langkah sok percaya diri Darvano. Yang ada hanya kekacauan kecil. Kardus yang terbuka. Pakaian berserakan. Suara langkah panik. Dan bisikan-bisikan tegang. Darvano sedang berjalan mondar-mandir dengan telepon di telinganya. Pak, tolong. Jangan bawa ini ke polisi dulu. Pak. Kita bisa bicara baik-baik. Pak, halo. Halo. Sambungan mati. Ia mengumpat keras sambil membanting ponselnya ke sofa. Mertua duduk di kursi dengan wajah pucat. Adik ipar menangis kecil sambil menutup wajahnya. Meliara berdiri di dekat tangga, memegang perutnya, matanya bengkak. Entah karena menangis, atau karena kenyataan yang mulai menghantam satu persatu. Saat aku masuk, keheningan yang menegangkan langsung memenuhi ruangan. Darvano menatapku dengan campuran marah dan takut. Svel, kau gak bisa lakukan ini. Mereka pecat aku. Aku dituduh. Semua gara-gara kamu. Aku menutup pintu pelan. Tidak membantah. Tidak meladeni tuduhan kosong. Mertua berdiri, menunjukku dengan tangan gemetaran. Kamu jahat, Svel. Kamu tegas sekali.
Ini semua rumah anak ibu. Ini semua hartanya. Kamu sudah ambil semuanya. Aku menatapnya datar. Bu, ucapku perlahan. Sejak awal, rumah ini bukan harta anak ibu. Adik ipar mendengus. Kakak bohong. Mana mungkin semua ini bukan milik abang. Dia kerja keras. Aku berjalan ke meja, membuka tas kecilku, dan mengeluarkan amplop tebal berisi beberapa dokumen legal. Perlahan, aku letakkan amplop itu di meja. Darvano menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia membuka lembar pertama. Membacanya. Wajahnya langsung hancur. Akta kepemilikan rumah atas nama Archan Prime Holdings. Perusahaanku. Bukan atas namanya. Ia buru-buru membuka lembar berikutnya. Kepemilikan mobil leasing dibayar penuh oleh perusahaan milikku. Lembar berikutnya. Rekening bersama, seluruh setoran besar berasal dari rekening trustku. Setoran Darvano hanya nominal kecil. Darvano memucat. Mertua memegang dinding agar tidak jatuh. Adik ipar berhenti menangis karena terkejut. Lalu langsung menangis lagi. Aku berkata pelan, jelas, tanpa terburu-buru. Tidak ada sedikit pun aset yang atas nama kalian. Semua yang kalian pakai selama ini berdiri di atas uangku. Uang yang tidak pernah aku ungkit. Darvano menatapku seperti melihat seseorang yang tidak pernah ia kenal. Kenapa? Kau lakukan ini? Kenapa? Kau diam selama ini? Aku menatapnya. Karena aku mencintaimu. Dan kesalahanku adalah mengira cinta cukup untuk membuatmu tidak lupa diri. Darvano kehilangan kata-kata. Tapi itu belum selesai. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari amplop itu. Selembar pemberitahuan legal. Ini, ujarku sambil menggesernya ke arahnya. Surat permintaan pengosongan rumah. Kalian punya waktu 24 jam untuk pergi. Darvano memandang surat itu dengan mata membesar. Apa? Kau gila? Ini rumahku. Aku yang. Kau tidak punya hak legal apapun atas rumah ini. Potongku lembut. Rumah ini milik perusahaan holding. Dan aku, direktur serta pemilik saham terbesar. Mertua berteriak histeris. Kamu tega sekali. Anak ibu mau tinggal di mana? Kami mau tinggal di mana? Hah? Kamu mau kami mati? Kau perempuan tidak punya hati. Aku menatapnya lama. Wajah yang selama ini kutopang dengan kiriman bulanan. Wajah yang selama ini kubantu tanpa pamrih. Wajah yang selama ini merendahkanku tanpa tahu dari mana uang hidupnya berasal. Bu, ujarku tenang. Selama ini saya menolong keluarga ini tanpa pernah mengungkit sepeser pun. Tapi sekarang saya berhenti menolong. Itu saja. Mertua menangis, menuduhku tak berperasaan. Adik ipar memaki kecil-kecilan sambil menahan takut. Meliara hanya bisa memegang perutnya. Tubuhnya tampak goyah. Ia ingin berbicara, tapi tidak berani. Darvano akhirnya jatuh tersandar pada sofa. Svel, aku mohon, jangan begini. Aku sudah kehilangan pekerjaanku. Kalau kau usir aku sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku memandangnya. Luka itu ada. Masa lalu kami tidak hilang. Namun rasa itu tidak lagi menahanku. Aku tidak mengusirmu, Mas, kataku pelan. Aku hanya mengembalikan hidupmu pada posisinya. Tanpa topangan yang selama ini kau injak tanpa terima kasih. Keheningan itu panjang. Sangat panjang. Hingga akhirnya Darvano berkata, dengan suara serak, Mel, ayo kita pergi dari sini. Meliara menatapnya. Wajahnya panik. Pergi? Mas, aku lagi hamil. Kita mau tinggal di mana? Uang kita. Darvano memejamkan mata, menahan frustrasi. Tidak ada jawaban. Tidak ada rencana. Tidak ada masa depan. Karena seluruh masa depan yang ia pamerkan, bukan miliknya. Aku berjalan pelan menuju pintu. Sebelum keluar, aku menatap mereka sekali lagi. Kalian punya waktu sampai besok sore. Lalu aku menambahkan, mulai hari ini, keluarga ini harus belajar hidup dari kemampuan sendiri.
Bukan dari uang perempuan yang kalian rendahkan. Aku membuka pintu dan melangkah pergi. Udara sore menyapa wajahku. Dingin, tapi tidak menusuk. Di depan pagar, mobil hitam berhenti. Sopir keluarga Paman Rafael turun dan membukakan pintu untukku. Silakan, Bu Isvelia. Paman sudah menunggu. Aku melangkah masuk. Ketika mobil mulai berjalan, aku tidak menoleh ke rumah itu lagi. Karena hari ini, aku tidak meninggalkan apapun. Justru, mereka yang kehilangan segalanya. Dan sebelum mobil berbelok, ponselku berbunyi. Notifikasi bank. Akun Darvano dibekukan karena proses investigasi pidana. Aku menutup ponsel, menatap jalan di depan, dan membiarkan hidup lama tertinggal di belakangku, tanpa penyesalan sedikit pun. Sudah 3 bulan sejak hari ketika hidupku, dan hidup mereka, berjalan ke arah yang berbeda. Aku tidak kembali ke rumah itu sejak keluar dengan mobil Paman Rafael. Bukan karena aku melarikan diri, tapi karena tidak ada lagi yang perlu kutinggalkan atau kuhitung di sana. Semua sudah kututup, sudah kuputus, dan sudah kuhapus dari ruang tempat aku menaruh kasih selama bertahun-tahun. Dunia terasa aneh ketika beban yang selama ini kutanggung akhirnya tidak lagi ada. Bukan ringan, lebih seperti tubuhku butuh waktu untuk belajar berdiri tanpa rasa takut diseret kembali ke masa lalu. Hari-hariku kini dipenuhi ruang lain. Rapat direksi, diskusi investasi, peninjauan portofolio keluarga Archan, dan program baru yang kupimpin sendiri. Program itu kusebut, Jaringan Perlindungan Ekonomi Perempuan. Inisiatif untuk membantu perempuan yang ditindas secara finansial oleh pasangan atau keluarga. Setiap kali aku menerima laporan baru, membaca cerita perempuan yang dibungkam, dihambat, atau dikendalikan, aku merasa seakan melihat bayangan samar dari diriku sendiri. Hanya beda nasib karena aku punya jalan keluar yang diwariskan ayah. Aku sering memikirkan ayah. Dan dalam setiap keputusan penting, aku bisa mendengar nadanya yang dulu tegas namun hangat. Jangan biarkan siapapun mengecilkanmu hanya karena mereka tidak tahu siapa dirimu. Di ruang direktur yang sekarang menjadi ruang kerjaku, aku memegang cincin kecil milik ayah, cincin yang dulu kupakai tanpa arti khusus. Kini cincin itu seperti kunci. Ingatanku, kekuatanku, dan pengingat bahwa hidupku bukan milik orang lain. Darvano sudah tidak berada di kantor itu lagi. Tentu saja. Setiap kabar tentangnya selalu datang bukan dari rasa ingin tahu, tapi karena dunia tidak bisa membiarkan skandal sebesar itu hilang begitu saja. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Bukan milik siapapun, hanya tempat singgah murah yang dicari mendadak saat semua akses rekeningnya dibekukan. Laporan polisi terkait penggelapan dana masih berjalan, dan ia dipanggil berkali-kali ke kantor hukum. Mertua dan adik ipar? Mereka hidup dari gaji kecil saya adik ipar. Entah bekerja apa sekarang. Yang ku tahu, mereka pindah dari rumah lama mereka karena tidak mampu bayar sewa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka benar-benar merasakan dunia tanpa kiriman rutin dariku. Lalu Meliara, perempuan yang dulu naik tangga rumahku dengan senyum kemenangan. Ia melahirkan di rumah sakit kecil, tanpa fasilitas yang dulu ia banggakan. Pemutusan kontrak dari kantor membuatnya masuk daftar hitam HR di banyak perusahaan. Nama baiknya runtuh bahkan sebelum ia bisa membangun satu lantai pun dari mimpi barunya. Aku tidak pernah mencari tahu bagaimana hubungan mereka bertiga sekarang. Aku hanya tahu satu hal. Kehamilan yang mereka gunakan untuk menghancurkan hidupku, justru menjadi pintu yang membongkar semuanya. Sore itu, aku duduk di ruang kerjaku yang menghadap kota. Cahaya matahari terakhir menabrak jendela tinggi dan membuat siluet gedung-gedung tampak seperti lukisan. Aku sedang menandatangani dokumen kerja sama ketika pintu diketuk. Arda L., pria yang sejak dulu bekerja dengan Paman Rafael, kini sering berdiskusi denganku tentang pengembangan jaringan bisnis. Ia tersenyum kecil dari balik pintu. "Boleh masuk?" "Silakan," jawabku. Ia duduk di hadapanku, menyerahkan map presentasi. "Ini proposal proyek pendampingan investasi untuk perempuan korban kekerasan ekonomi. Jika Anda setuju, kita bisa jalankan bulan depan." Aku membaca garis besar dokumen itu. "Bagus, Tur."
kuat secara legal. Aku setuju, ucapku. Ardael mengangguk. Ia memperhatikanku sejenak sebelum berkata, "Kau terlihat berbeda hari ini." "Berbeda bagaimana?" tanyaku. "Lebih tenang," jawabnya. Seperti seseorang yang akhirnya mengenali jalannya sendiri. Aku terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nadanya. Bukan mengagumi, bukan mengasihani. Lebih seperti menghargai. Tanpa pamrih, tanpa tuntutan. "Aku masih belajar berjalan tanpa melihat ke belakang," kataku jujur. "Dan kau melakukannya dengan sangat baik," balasnya. Ada hening hangat di antara kami. Bukan hening yang canggung, tapi yang memberi ruang. Ruang yang tidak pernah kubiarkan hadir selama bertahun-tahun. Karena ruangku dulu selalu dipenuhi kelelahan emosional. Ardael berdiri. "Aku pamit dulu. Jangan pulang terlalu malam. Kau butuh istirahat." Aku tersenyum tipis. "Kau terdengar seperti ayahku." "Kalau begitu." Ia memberi senyum mengangkat alis. "Ayahmu pasti pria yang sangat bijak." Ketika ia keluar, ruangan terasa lebih hangat. Aku menatap lagi pemandangan kota. Lampu-lampu mulai menyala, satu persatu, seperti potongan hidup yang kembali menemukan nyalanya. Seperti diriku. Layar komputerku mati sendiri, memantulkan bayanganku, seseorang yang dulu dipandang tidak berharga. Sekarang duduk memimpin perusahaan besar, memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Aku mengambil napas panjang. Dalam hati, aku berkata pada diriku, aku tidak kehilangan apapun. Aku hanya berhenti memberi pada orang yang tidak tahu cara menjaga. Malam itu, saat aku melangkah keluar gedung dan angin malam menyentuh wajahku, aku menyadari satu hal. Balas dendamku bukan kehancuran mereka. Balas dendamku adalah kebebasan yang kudapatkan kembali. Dan jika hidup mereka runtuh, itu bukan karena aku yang meruntuhkannya. Mereka hanya berhenti ditopang oleh perempuan yang selama ini menjaga semuanya agar tidak jatuh. Aku berjalan pelan ke mobil, dan di dalam kesunyian malam, kalimat yang dulu sempat menghancurkanku kini terdengar seperti penutup buku yang indah. Mereka pikir aku harus menerima istri kedua dan membiarkan anaknya mengambil setengah warisanku. Nyatanya, justru kehamilan itu yang membuka mataku, bahwa aku sudah terlalu lama menjadi pilar dari hidup yang bukan milikku. Lalu aku tersenyum, karena untuk pertama kalinya, hidupku benar-benar milikku kembali.